wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di kajian syarah kita bersama kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang penyerbuan ke kampung Bani Quraidah. Peristiwa pengepungan kampung Bani Quraidah ini merupakan peristiwa rentetan dengan Ghazwatul Ahzab. Jadi itu dua situasi yang berbeda tapi berdampingan. Karena setelah Ghazwatul Ahzab itu berakhir dengan pulangnya pasukan koalisi Quraisy itu, langsung Rasulullah dapat wahyu untuk mendatangi perkampungan Bani Quraidah karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Langsung selesai. Dan kata kunci dari Rasulullah SAW setelah pengepungan kampung Bani Quraidah ini adalah setelah ini kita tidak diperangi lagi, tapi kita yang datang ke sana. Jadi sudah berbalik dah situasinya. Itu kayak sudah memberitahukan yang akan terjadi, maksudnya rencana ke depannya. Jadi kalaunya Badar itu ketidaksengajaan, Uhud itu memang antisipasi serangan, Ahzab itu bertahan total. Setelah peristiwa Ghazwatul Ahzab ini, kata Rasulullah, kita yang akan menyerang mereka. Makanya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Fiqhus Sirah ini menyebutkan Al-Qismu Sadis bagian yang ke-6 adalah Al-Fatah muqaddimatuhu wa nataijuh marhalah jadidah minad dakwah. Beliau memberikan judul di fase ke-6 ini adalah Al-Fatah, kemenangan. Tapi kemenangannya ini banyak peristiwa-peristiwa sebelumnya sehingga bisa terjadi. Jadi misalnya tahun 5 Hijriah itu berakhirnya Ghazwatul Ahzab. Itu memasuki periode baru penaklukan kota Makkah. Awalnya dari mana? Awalnya yaitu setelah selesai Ghazwatul Ahzab tadi sudah berubah situasi politik, mental dan semuanya. Itulah kenapa jadi Syekh Sa'id menyebutkan marhalah jadidah minad dakwah. Jadi dakwah Nabi juga berubah. Jadi ketika situasi politik berubah, dakwah Nabi pun berubah. Dan Fathu Makkah ini ancang-ancangnya dari selesai Ghazwatul Ahzab inilah. Peristiwa pertama ini bersambunglah, berhubungan. Jadi kalau membaca sirah itu paketan kejadian-kejadiannya itu harus ingat kita. Karena samping berdampingan, misalnya kayak yang kemarin Ghazwatul Ahzab dengan penyerangan Bani Quraidah. Lalu Ghazwatul Muraisi' dengan Hadisul Ifki itu berhubungan. Kalau ingat di beberapa bulan yang lalu, bukan ingat, karena lihat di YouTube ulun ada judul simpan. Ghazwatul Muraisi' itu adalah ghazwah yang diikuti orang-orang munafik. Kalau sebelumnya di Ghazwah Uhud mereka mangkir, putar balik. Ghazwatul Badar apalagi tidak ikut. Di Ghazwatul Muraisi' mereka ikut ke sana. Tapi kan setelah terjadi Ghazwatul Muraisi' atau Ghazwatul Bani Mustalik itu selesai, pulang, Sayyidatuna Aisyah pulang. Disitulah mulai tersebar Hadisul Ifki.
berita palsu, kabar bohong. Nah itu berhubungan. Itu harus tahu. Kalau ini satu momen saja paham akan sulit ketika melihat kisah Nabi secara utuh. Nah, Sulh Hudaybiyah ini lembaran baru lah sebelum Fathu Makkah. Ini bisa terlihat. Kana fi syahri Dzulhijjah akhiru sanati sittin lil hijrah, akhir tahun 6 Hijriah. Jadi Ghazwatul Ahzab 5 Hijriah, setahun kemudian kurang lebih akhir tahun ke-6 apa wasababuha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'lana fil muslimin annahu mutawajjihun ila Makkah mu'tamiran. Nabi memproklamirkan, memberikan pengumuman akan berangkat ke Mekah untuk berumrah. Umrahnya, dan ini bisa dikatakan pertama kali semenjak Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ini peristiwa yang langka maksudnya. Sebelumnya perang macam-macam, Nabi mengajak umrah. Wah, semangat nih. Fatabi'ahu jam'un katsirun minal muhajirin wal ansar. Dan banyak yang mengikuti beliau sampai jumlah yang ikut umrah itu sekitar 1.400 orang. Lumayan banyak nih. 1.400 orang banyak ikut umrah. Wa ahrama sallallahu alaihi wasallam bil umrah fi tariq, dan beliau berumrah di jalan, berihramnya di jalan menuju ke sana. Nah, dan membawa al-hadi, lalu tidak membawa perlengkapan perang juga karena bukan untuk perang. Dan memang jadi berihramnya di jalan ya memang ingin memberitahu ini perjalanan ibadah bukan untuk perang. Nah, sesampainya di Dzulhulaifah, Rasulullah SAW mengutus seorang mata-mata ainan namanya Bishr bin Sufyan dari Bani Khuza'ah. Nah, Bani Khuza'ah ini akan jadi koalisi Rasulullah dan sahabat di Sulh Hudaybiyah. Lalu Bishr ini berangkat ke Mekah, nanya-nanya apa yang terjadi. Nah, ketika sampai fa'atahul ain alladzi kana qad arsalah, lalu Bishr ini kembali kepada Rasulullah lalu memberitahu, inna Quraisyan jama'at laka jumu'an wa qad jama'u laka al-ahabish wa hum muqatiluka wa sadduka 'anil bait wa mani'uka. Orang-orang Quraisy itu lagi mengumpulkan pasukan, mengumpulkan orang-orang Habsyi. Jadi kan orang-orang Habsyi itu orang-orang budak di Mekah waktu itu. Jadi mereka itu jadi penjaga. Nah, mereka siap untuk memerangimu dan melarangmu masuk ke Baitullah. Nah, berarti orang-orang sudah siap nih. Lalu Rasulullah musyawarah, sebagaimana sering terjadi kalau peristiwa-peristiwa krusial, Rasulullah SAW selalu mengajak bermusyawarah para sahabat, dan ini merupakan sunnah yang luar biasa Rasulullah ajarkan kepada kita. Jadi jangan dianggap musyawarah itu adalah sebuah kayak tidak punya pendapat, tidak punya analisa, tidak pintar, tidak seperti itu. Rasulullah ini kan adalah manusia paling pintar, manusia yang memiliki kesempatan bertemu Allah Subhanahu wa taala waktu masih hidup. Rasulullah ini kan mengetahui masa akan datang karena wahyu dari Allah. Jadi ilmunya semua banyak. Tapi dengan kemampuan yang seperti itu Rasulullah tetap musyawarah.
Jadi maksudnya bapak musyawarah aja, pintar aja dah, tidak ada. Jadi itu tidak ada hubungannya. Misalnya ada orang beranggapan karena dia sudah merasa pintar, IQ-nya tinggi, maka ketika memutuskan sesuatu tidak perlu lagi orang lain, cukup dia sendiri. Itu tidak bisa. Rasulullah aja manusia paling pintar di muka bumi. Nabi sudah ke langit, sudah bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tapi tetap bermusyawarah. Nah, di situasi genting ini Nabi musyawarah. Bagaimana nih kita? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kharajta 'amidan li hadzal bait. La turidu qatla ahadin wala harba ahadin." Ya Rasulullah, engkau berangkat di perjalanan ini yang memang sengaja untuk umrah, memang sengaja nih. Maka ketika itu dilakukan dengan sengaja dan engkau tidak ingin membunuh siapapun, tidak ingin memerangi siapapun, ya berangkat aja, jangan terpengaruh. Karena memang niatnya bukan untuk perang. Nah, tetapi di tengah jalan Rasulullah di saat itu juga Rasulullah bertanya kepada semuanya, siapa yang tahu jalan lain. Nah, lalu ada seorang dari Bani Aslam, ini sosok yang memiliki pengalaman mengenai jalan-jalan alternatif. Lalu diberitahunya, ya Rasulullah, jalan alternatif ini sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini tuh. Nah, seperti itu. Dan pada akhirnya di rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingin melakukan umroh, datang ke sana, lalu terjadilah kesepakatan. Nah, jadi mengirim utusan, Izja Badil bin Warqa al-Khuzai fi nafarin mahfaqal inni taraktu Ka'ab bin Lu'ay wa Amir bin Lu'ay nazalu miyal Hudaybiyah wa ma'hum al-Auz al-Matafil wa hum muqatilu qawsaddu qanil bait. Faqala Rasulullah SAW, inna lam naji liqitali ahadin walakin ji'na mu'tamirin. Rasulullah memberitahu nih salah seorang dari Bani Khuza'ah tentang rencananya. Nah, lalu yang terjadi bagaimana? Yang terjadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan ada utusan. Faqala mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada namanya ini ada Urwah bin Mas'ud, ada beberapa tokoh. Nah, lalu pada akhirnya ketika utusan dari Rasulullah sampai ke Quraisy pun menerima kabarnya, lalu terjadilah kesepakatan. Jadi kan Quraisy ini pada awalnya sudah siap-siap untuk menyerang, tapi Rasulullah mengingatkan bahwasanya keberangkatan ini untuk umrah, untuk beribadah, tidak ada maksud lain. Nah, lalu yang terjadi adalah pihak Quraisy itu mengutus ahli negosiasi mereka. Siapa ahli negosiasi mereka? Summa innahum arsalu ilaihi Suhail bin Amrin mumassilan anhum yaktubu bainahum wa bainal muslimin kitaban bisulh. Lalu mereka mengutus Suhail bin Amr. Nah, kalau ingat Suhail bin Amr ini, beliau adalah orator ulung Quraisy, ahli negosiasi. Nah, dan Quraisy di masa-masa sebelumnya itu tidak ada kata-kata negosiasi, jadi langsung perang. Nah, ini peristiwa yang sangat jarang terjadi. Quraisy mau negosiasi. Ini berarti sudah ada perubahan sikap politik yang diambil orang-orang Quraisy dan mengutus Suhail ini yang memang ingin negosiasi asli. Suhail. Nah, kalau ingat, Suhail ini adalah salah satu tawanan perang di Ghazwatul Badar. Dan beliau itu sangat
dikenal karena gaya bahasa berbicaranya yang luar biasa, memiliki pengaruh. Jadi ketika berbicara sesuatu bisa mempengaruhi orang lain. Sayyidina Umar melihat kesempatan ini mau memotong lidah atau agar tidak bisa berbicara lagi. Nah lalu kata Rasulullah, jangan Sayyidina Umar, nanti kemudian hari kamu akan sangat beruntung atau senang dengan apa yang dilakukannya mengenai keahlian berbicara mempengaruhi orang lain. Benar, waktu Rasulullah SAW meninggal, Nabi Muhammad meninggal nih di Madinah. Nah, wilayah kekuasaan kaum muslimin, daerah-daerah yang sudah menyatakan masuk Islam itu jadi goncang. Ada yang kembali murtad, ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang mengaku jadi nabi. Orang-orang Mekah ini juga terguncang. Wah, Muhammad meninggal juga soalnya. Kayaknya gitu. Goncang nih Mekah. Suhail bin Amr inilah yang memberikan sebuah kata-kata pengunci agar orang-orang Mekah tidak kembali ke agama yang dulu. Wahai penduduk Mekah, kalian ini kan masuk Islam termasuk yang belakangan. Jangan sampai murtad nomor 1. Oh jadi di cancel, rencananya di cancel, ada jadi gara-gara Suhail bin Amr. Nah ini ya Suhail bin Amr. Nah, cuma di peristiwa Sulh Hudaybiyah, Suhail bin Amr ini perwakilan orang-orang Quraisy pada Rasulullah SAW. Sudah, lalu duduk Nabi Muhammad falamma jalasa Rasulullah qal hati aktub bainana wa bainakum kitaban. Kata Suhail, ayo kita tulis perjanjian. Nah, lalu Nabi memanggil pada Nabi sallallahu alaihi wasallam katiban, al-katib. Nabi memanggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ini disinilah sangat jelas apakah Nabi memiliki penulis, yaitu Sayyidina Ali. Nah, penulis wahyu Nabi itu ya tidak satu orang, ada beberapa orang penulis Nabi. Ini memang tukang tulis asli lah, karena Nabi ummi. An-Nabiyul ummi itu tidak menulis, tidak membaca. Di masa itu, di masa Rasulullah hidup, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca itu bukan aib, bukan kekurangan yang bahasanya itu kayak dianggap orang yang tidak memiliki skill, bukan seperti itu. Jadi jangan kita pahami kondisi hari ini. Wajar mungkin kita hari ini jarang mendengar ada orang tidak bisa membaca. Cuma kalau ada tidak bisa membaca kan berarti sangat ketertinggalan di pendidikan. Nah, di masa Nabi itu beda. Lalu Sayyidina Ali pun siap jadi menulis. Nah, lalu di riwayatnya pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Ayo tulis bismillahirrahmanirrahim. Langsung Suhail menjawab, "Ammar Rahman wallahi ma adri mahi." Kalau Ar-Rahman itu saya tidak tahu, dia Suhail. Tapi uktub bismikallahumma. Tapi tulis pakai bismikallahumma. Orang-orang Islam pun bingung, Masa nulis bismikallahumma? Pokoknya kami nulis bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu kata Nabi, ya biarkan aja. Biarkan tulisannya bismikallahumma. Ini namanya negosiasi kan, tarik ulur. Nabi, ya biarkan jalan. Tuh. Hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah diputuskan Nabi Muhammad sudah. Nah, lalu kata Suhail, wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah. Ini kan Muhammad Rasulullah. Nah, hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Ini keputusan Muhammad Rasulullah, tulisan suratnya. Berarti kan awalnya tulisannya bismikallahumma. Oke, jangan. Lalu jar Nabi lagi, Ali tulis hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Ini yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Lalu Suhail ini kembali menjawab, seandainya kami mengakui engkau Rasulullah,
kami tidak mungkin menghalangi. Maksudnya di surat ini jangan ditulis Rasulullah, tapi apa tulis Muhammad bin Abdillah, nah itu aja. Ini banyak nih tawar-tawarannya nih. Waqala Rasulullah, wallahi inilah Rasulullah wa in kadzabtumuni. Sungguh aku adalah Rasulullah walaupun kamu mendustakan aku. Nah, tapi kata Nabi apa? Kepada Al-Khatib penulis uktub Muhammad bin Abdillah. Dah doa dah. Bismillahumma Muhammad bin Abdillah, ya dah doa. Di riwayat lain lah Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk menghapusnya. Tapi kata Sayyidina Ali, wallahi la amquha. Kan Muhammad Rasulullah, kata Nabi, hapus. Kata Sayyidina Ali, saya tidak akan menghapusnya. Jadilah tulisan Muhammad Rasulullah itu nah, Sayyidina Ali itu kayak menjiwai, padahal kan sekedar tulisan. Tapi itu kayak ada sebuah mental yang terbangun. Sebuah mental yang terbangun tentang keyakinan. Nah, ini simbol. Ini simbol. Makanya dalam peperangan itu, kalau bendera musuh sudah di bendera musuh bisa dikuasai oleh lawannya, bendera suatu pasukan bisa dikuasai oleh lawannya, nah itu salah satu tanda kekalahan lah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini makan di mana letak tulisan Rasulullahnya mana? Sayyidina Ali ini. Nah, maka Rasulullah sendiri yang menghapusnya. Ini berarti negosiasinya agak apa nih bagi kaum muslimin kan mungkin agak kayak merendah lah. Lalu kata Nabi, tolong beri kami jalan, kami mau ke Masjidil Haram ingin tawaf, ingin umrah. Nah, lalu kata Suhail, tidak, kami tidak mengizinkan tahun ini, tapi engkau umrahnya fil amil qadim, tahun depan. Ini berarti bisa ada keluar sebenarnya. Nabi nak umrah tahun 6 Hijriyah, pisahnya tidak keluar. Itu Nabi tak. Walaysa ma'al muslimin ila suyuf fi tarabiha. Dan jadi perjanjiannya umrahnya tahun depan, pisaunya itu ya pisau ala kadarnya dibawa. Jadi jangan pedang yang untuk perang, bukan. Nah, itu satu lah. Lalu yang berikutnya, ini perjanjiannya yang ini agak aneh, tapi Rasulullah menyetujuinya. Apa? Ala ya'tiyaka rajulun wa in kana ala dinika illa radatuhu ilaina. Jadi misalnya kalau ada dari Mekah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, masuk Islam, lalu dia berangkat ke Madinah menemui Rasulullah, radatahu ilaina, kamu wajib mengembalikannya. Hai Muhammad, bila ada penduduk Mekah yang berislam datang ke Madinah, kamu wajib mengembalikannya. Tuh, wa man jaa minkum lam naruddahu alaikum. Tapi kalau ada penduduk orang-orang muhajirin murtad lalu kembali ke Mekah, maka kamu tidak boleh menjemputnya atau minta kembali. Nah, ini jomplang loh dah. Lalu masyarakat atau pasukan Nabi ini syarat apa nih? Itu. Nah, lalu mereka bertanya, anak tubuh hadza ya Rasulullah, kita tulis gak perjanjian ini? Kata Nabi, na'am. Ya kita tulis. Nah, innahu man dhahaba minna ilaihi fa ba'dahu Allah wa man ja'ana minhum fa sayaj'alullahu lahu farajan wa makhraja. Karena ini bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala dan ada strategi bagaimana. Kalau bahasa sekarang itu mengalah untuk menang. Mundur selangkah,
untuk bisa maju beberapa langkah yang dilakukan Nabi. Cuma ini adalah rahasia wahyu dari Allah yang mana tidak diketahui kaum muslimin. Nah, sudah dua dah. Lalu yang berikutnya muddatus sulh binaan ala hadhihi syurut. Jadi masa gencatan senjatanya ini berlaku berapa? Berlaku 10 tahun. Jadi tidak ada perang, Nabi mau umroh, apalagi tadi kalau ada kaum muslimin yang murtad kembali ke Mekah tidak boleh dijemput. Kalau ada yang mu'alaf lalu pergi ke Madinah harus dikembalikan. Nah, ini juga bertahan selama 10 tahun. Sulh Hudaybiyah. Sudah ya sepakat? Oh, namanya iya sepakat. Sudah. Ketika terjadi kesepakatan, nah lalu orang-orang dari Bani Khuza'ah itu langsung nahnu fi aqdi Muhammadin wa ahdi. Kami sepaket dengan perjanjian ini. Jadi Nabi Muhammad, Bani Khuza'ah ikut perjanjian ini. Jadi koalisi. Lalu Bani Bakar wa tawasabat Banu Bakar faqal nahnu fi aqdi Quraisyin wa ahdihim. Dan kami ujar Bani Bakar ikut bersama orang-orang Quraisy. Nah, jadi perjanjiannya itu kan Nabi Muhammad kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy sebenarnya. Tapi Bani Khuza'ah karena ikut Nabi Muhammad, Bani Bakar ikut Quraisy, jadi mereka sama-sama dalam perjanjian ini. Artinya Bani Bakar tidak boleh menyerang Bani Khuza'ah. Kan Bani Khuza'ah tidak ada perjanjian dengan Bani Bakar. Tapi kan perjanjian ini jadi sepaket. Nah, maka Bani Bakar tidak boleh menyerang Bani Khuza'ah dan Bani Khuza'ah pun tidak boleh menyerang Bani Bakar karena kesepakatan yang dibangun. Itu. Walamma faragha min as-sulh wal kitabah asyara al-kitab rijal minal muslimin wa rijal minal musyrikin. Jadi setelah selesai menulis perjanjian Sulh Hudaybiyah, tempatnya namanya Hudaybiyah, ada saksi dari orang-orang Islam, ada saksi dari orang-orang Quraisy. Lalu nah ini di Sahihain, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada disebutkan Sayyidina Umar ini tidak bisa melihat sesuatu yang jomplang yang tidak beres tuh. Terus banjarnya gerigitan. Fata itu Nabi ya Allah, faqul ya Rasulullah, ini sini mau mandiri Nabi lah. Ya Sayyidina Umar lah. Ini kan bukan pertanyaan untuk dijawab, pertanyaan mempertanyakan perjanjian. Apa pertanyaan Sayyidina Umar? Tajam bang nih. Alasta nabiyallahi haqqan. Terjemahnya Nabi pian Nabi Allah pian utusan Allah loh itu. Pian bujuran utusan Allah loh kan. Lalu Nabi Muhammad ya Nabi bala saking gerigitannya bahasa harus margono gerigitan. Margono belanja masjid pina sabak banyak sampah gerigitan mau bersih jadi sorangan. Ya kata Nabi, alaisat alasta ala haqqin wa aduwina ala batil. Engkau kan di atas kebenaran, musuh kita kesesatan, salah batil. Ya Nabi. Alaisa qatlana. Jadi Umar ini kayak mentes tenah. Alaisa qatlana fil jannah. Bilanya orang kita tuh Nabi meninggal, nya ke surga Allah. Wa qatlahum finnar, dan bebuhan Quraisy itu yang terbunuh di peperangan mana? Mun mati ke neraka loh, ya Nabi. Iya. Falimada nu'tid daniyah fi dinina idzan. Kenapa Nabi perjanjiannya kayak tuan nah. Nah, jadi kayak itu. Nah, pertanyaan Sayyidina Umar membahas soal ini
pertanyaan mewakili netizen waktu itu. Bingung ya, kapan jadi. Yang salah satu yang aneh itu kan bila ada orang Mekah ke Madinah berislam dibelikakan. Tapi bila ada orang Madinah murtad ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Nah, kenapa jadi seperti itu wahai Rasulullah? Nah, awalaista kunta tuhadditsuna anna na'til bait fa natuf bi. Kan engkau yang mengatakan nanti kita tawaf di Ka'bah dan kita akan mendatangi. Sayyid Umar ini kurang sabar. Jadi perjanjian atau sulh Hudaybiyah ini adalah salah satu episode terbesar yang akan terjadi. Nah, amun di film itu biasanya sudah masuk di klimaks, sudah tertuntung. Nah, ini di sini. Karena Sayyidina Umar ini kebingungan, kalau yasbir Umar hatta ata Abu Bakar. Sayyidina Umar mendatangi Abu Bakar, menanyakan pertanyaan yang sama kepada Rasulullah. Itu. Nah, dan pada akhirnya, sini sudah ada spill sebenarnya. Ada berita-berita terdahulu, trailernya. Nah, apa? Turun surah Al-Fatah kepada Nabi Muhammad SAW. Fa arsala ila Umar fa akrahu iyah. Turun surah Al-Fatah, Nabi beritahu kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar, ya Rasulullah, awafathun huwa? Fatu Mekah kayak maksudnya penaklukan kah kena itu? Kata Nabi, na'am. Wa tabat nafsuh. Oh, tenang dah. Kan Sayyidina Umar ini termasuk, kenapa kita menyerah di perjanjian? Kenapa kita mau dengan itu? Tapi ketika pas turun surah Al-Fatah, Nabi tak beritahu kemungkinan yang terjadi nanti, dan Sayyidina Umar memprediksi itu juga. Maka dengan yang terjadi saat itu, Sayyidina Umar lebih tenang. Oh, ini berarti ada sesuatu peristiwa besar lagi sesudahnya itu. Nah, lalu apa yang dilakukan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW ketika selesai di perjanjian sulh Hudaybiyah ini dan mereka tahu umrahnya batal tahun itu, diganti tahun depan, apakah mereka langsung pulang atau ada hal yang lain mereka kerjakan di Mekah selama belum pulang? Nah, itu insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup mungkin